Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa dan sahabat PLKM, alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa berjumpa tentunya di acara bimbingan langgam, bimbingan dan konsultasi langgam ya. Insyaallah hari ini adalah hari Jumat, jadi kita akan bersama-sama menyimak bacaan sahabat PLKM, yaitu irama Nahawan. Baik para pemirsa dan sahabat PLKM, kita awali acara ini dengan membaca ta'awudz dan basmalah menggunakan irama Nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan ta'awudz dan basmalah ini Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan memberkahi kehidupan kita. Ya, langsung saja kita simak bacaan saudara kita ya, sahabat PLKM, yaitu Bapak Rian Muhammad Sahputra, Bapak Rian M. Sahputra dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, episode 3, suratnya Al-Fatihah dan Al-Mulk ayat 4-7. Kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita lanjut surat Al-Mulk ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma rji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها
سمعوا لها شهيقا وهي تفور صدق الله Ya, maaf ada suara latar, soalnya mau ada pengajian maghrib di musola. Ya, memang agak nggak fokus ya jadinya ya, karena ada suara tadi cukup kenceng ya, tapi masih bisa ketangkap. Untuk episode 3 itu materinya naik datar turun nahawan ya, tapi secara keseluruhan irama nahawannya ya, irama nahawannya sudah betul. Kalau di surat Al-Fatihahnya sudah pas naik datar turun. Kemudian untuk surat Al-Mulknya tadi masih ada nada setengah ya, sudah ada nada setengah. Nanti ada sendiri materi tentang nada setengah. Adapun untuk suaranya itu nggak masalah, cuman agak bergetar. Itu bergetarnya karena kekurangan nafas ya. Bagaimana cara latihan agar nafas panjang? Soalnya ngikutin Ustadz saya sering keteteran. Ya, yang namanya belajar nafas itu kuncinya adalah sabar. Ya, jadi nggak langsung ya. Kalau latihan model apapun boleh-boleh saja. Ya, ikutin di YouTube, di tutorial di channel kita ya, channel Ustadz Kris. Itu ada di sana ya, cara-cara latihan pernafasan sudah ada penjelasannya semua, tinggal diikutin saja dan kita terus berlatih. Masalahnya kan kadang-kadang kita ini nggak sabar gitu kan, sama kayak olahraga kan, ingin membentuk badan ya, sudah dikasih teori misalnya kita disuruh fitness gitu ya, tapi apakah akan berhasil ya tergantung. Kalau yang sabar, yang terus rutin ya, insya Allah berhasil. Nah, jangan pengen sekarang belajar besok langsung panjang nafasnya. Nah, itu nggak mungkin ya, karena semuanya ada prosesnya. Dan untuk masalah nafas ini memang proses yang paling lama ya, di antara belajar irama, belajar suara, belajar nafas ini adalah proses yang paling lama gitu. Mungkin seandainya kita belajar irama, belajar suara ya, belajar irama paling gampang nomor 1 ya. Nomor 2 belajar suara, misalnya cara gerakin suara, cara menguatkan suara, itu nomor 2. Nah nomor 3 itu yang paling lama itu adalah belajar nafas gitu ya. Itu Pak Rian, terima kasih sudah mengirimkan rekamannya. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Baik, kita berlanjut ke Bu Mimin, episode 14, mengikuti Ustadz Kris surat Al-Mutaffifin ayat 18 sampai 36. Kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla kitab al-abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhadu ختامه مسك وفي ذلك
mungkin 70% iramanya sudah betul, nada-nadanya sudah betul. Hanya yang tadi yang lafadz makhtum itu harusnya datar kalau nggak salah ya. Ibu ngambil nada setengah. Kemudian wa mizajuhu min tasnim itu nggak masuk ke bayati. Wa mizajuhu min tasnim ainai yashrabu bihal muqarrabun. Kerendahan ya. Wa mizajuhu min tasnim. Nah, ibu tadi ngambil bayati. Wa mizajuhu min tasnim. Nah, gitu ya. Nah, itu kesalahannya hanya di situ saja. Kesananya sudah bagus. Terima kasih Bu Mimin. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan ya. Baik, kita lanjut berikutnya Pak Fajari dari Yogyakarta, episode 15, suratnya surat Al-Balad. Kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayasabu an lan yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayasabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahun najdayn falaqad hamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yawmin dhi masghobah yatiman dha maqrabah au miskinan dha masrobah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Ya, alhamdulillah Pak Fajari. Ini kalau nggak salah pernah saya lantunkan ya mungkin di Murotal Imam Sholat, dan Pak Fajari ini termasuk peserta yang mungkin rajin mengikuti channel kita ya, channel Ustadz Kris ya, makanya sampai iramanya pun beliau banyak yang hafal dari channel kami ya, gitu. Untuk kelancaran bagus, suara juga semakin bagus, kemudian bacaan juga sudah nggak banyak koreksi. Ya, itu saja Pak Fajari, ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Kita berlanjut ke Ibu Ati. Assalamualaikum Ibu Ati, Nahwan Jawab episode 3 naik datar turun, suratnya Al-Fatihah dan Al-Mulk ayat 4-5.
Pak Ustadz dalam flash disk Pak Ustadz bilang kalau sudah hafal iramanya tidak pakai tahu dan bismillah tidak apa-apa. Maksudnya yang tidak pakai bismillah itu surat Al-Muluk. Ya Pak Ustadz. Ya. Maksud saya adalah masalah tahu dan basmalah itu seringkali jadi polemik ya. Kalau ta'awud enggak, tapi basmalahnya gitu. Saya selalu ada basmalahnya gitu maksudnya. Itu untuk memancing irama. Jadi misalnya nih, bagi pemula pancingannya adalah ta'awud dan basmalah. Ketika lupa, itu bisa diulang menggunakan ta'awud dan basmalah. Tetapi ada beberapa pendapat yang menyatakan kalau kita baca Quran kemudian di tengah-tengah gitu ya ayatnya itu nggak perlu pakai basmalah, udah aja ta'awud langsung ayatnya gitu. Ada yang berpendapat gitu karena pendapatnya atau dalilnya dari ayat yang bunyinya apabila kamu membaca Al-Quran maka fasta'id billah berta'awud atau minta perlindungan kepada Allah, intinya membaca ta'awud ya, sehingga yang punya pendapat itu lebih condong ke nggak usah pakai basmalah lah gitu ya. Tetapi kalau kita melihat para ulama ya, para ulama qori bahkan Syekh Husori sendiri, Syekh Husori itu mungkin dari segi bacaan ya Syekh Husori ini paling dipercaya lah untuk masalah bacaan itu, terkenal paling bagus dan beliau adalah ahli Quran gitu, pakar Quran. Beliau sering pakai basmalah gitu ya, sering pakai basmalah. Dan ketika saya tanyakan ke guru-guru saya juga kata beliau ya, kalau kita mengawali sesuatu ya diawali dengan basmalah maka di situ ada keberkahan. Itu bagi orang-orang yang pokoknya baca Quran itu diawali ta'awud dan basmalah, mau di tengah mau di awal. Nah itu ada perbedaan pendapat, tetapi itu bukan jangan sampai gara-gara perbedaan itu akhirnya kita berdebat yang akhirnya nggak jadi ngaji gitu ya. Naudzubillah, yang penting itu kan ngajinya gitu, jangan sampai diperdebatkan. Seandainya di majelis itu tidak memperkenankan basmalah, ya sudah nggak usah pakai basmalah, nggak apa-apa daripada jadi masalah gitu ya. Yang penting ngaji saja, yang penting ngaji, nggak usah jadi debat gitu. Maksudnya kalau sudah faham materinya itu nggak pakai basmalah juga bisa gitu ya. Jadi maksud saya gitu, suatu saat misalnya kita nggak pakai basmalah itu nggak kalau sudah hafal itu nggak masalah gitu. Bahkan kalau di Mekah kan, di Mekah sendiri itu madhabnya ya ketika sholat ya Al-Fatihahnya nggak pakai basmalah ya seperti itu. Tapi kalau di Indonesia kebanyakan pakai basmalah. Ya maksud saya yang penting kita hafal dulu iramanya, jenis-jenisnya yang ada di episode ini. Kemudian kita latihan mau pakai basmalah maupun enggak ya, itu tetap bisa gitu. Karena memang ta'awud dan basmalah itu untuk memancing irama ketika kita lupa. Baik, langsung saja kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ati. Sudah tepat, iramanya sudah tepat, suaranya juga bagus, bacaannya juga semakin bagus. Kalau tadinya sinnya terdengar ada seperti tak, nah sekarang sudah berkurang. Ya, paling di surat Al-Mulknya tadi, Masir atau apa tadi ya, apa ya? Lupa lagi saya. Ya, itu ada sedikit ya, sedikit. Yang lainnya sudah mulai membaik ya, gitu. Ya, Ibu Ati, sudah bagus. Silakan bisa dilanjutkan ke episode berikutnya. Ditunggu rekamannya untuk pekan depan. Baik, kita berlanjut ke Bapak Hanif Nur Ihsan dari Kalimantan Selatan, episode 2 surat Al-Fatihah dan Al-Mulk. Kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Ya, Bapak Hanif, untuk ini episode 2 ini kan nahwan asli ya. Tadi depannya masih kayak ciarkah, pas di awal itu mirip ciarkah, tapi langsung tiba-tiba berubah ke nahwan asli. Nahwan aslinya sudah dapat, karakternya sudah dapat, hanya ujungnya masih belum seimbang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ya, jadi terlalu rendah pas ujungnya. Tapi pas di terakhir, pas di akhir-akhir itu sudah mulai bagus. Ya, gitu Pak Hanif. Terima kasih. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan ya. Kita berlanjut ke Anissa dari Jakarta. Assalamualaikum Anissa, Jakarta. Latihan episode 13. Surat Al-Mulk ayat 24 sampai 27. Ini perbaikannya. Kemudian surat Al-Mulk ayat 28 sampai 30. Pertanyaan, apakah Anissa sudah bisa mengikuti nada di latihan episode 13 ini Ustaz? Mohon koreksinya. Episode 13 itu kombinasi kalau nggak salah ya. Kombinasi nahwan bayati yang ketiga. Ya. Kita simak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi dzara'a
Ya. Kemudian yang kedua ini perbaikan katanya ya. Tapi ini sudah model ketiga ya. Tapi kita simak coba. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Ya, Anissa episode 13-nya sudah dapat banget ya. Jadi sudah betul, sudah ada JRK-nya, sudah tepat lah ya, sudah sangat tepat. Jadi Anissa sudah bisa mengikuti tadi. Ya, sudah bisa ya. Alhamdulillah. Kalau kemarin pertemuan sebelumnya itu masih ada sedikit kesalahan untuk gerakan iramanya, tapi untuk malam hari ini alhamdulillah sudah sangat tepat ya. Terima kasih Anissa ya. Aduh, suaranya luar biasa. Iramanya luar biasa ya. Alhamdulillah. Silakan bisa dilanjut di episode berikutnya ya. Sudah habis ya, tinggal sedikit lagi, paling tinggal tilawah, tinggal copy paste qori ya. Ya, luar biasa lah dari awal sampai akhir ya. Anissa ini mengikuti materi dengan baik dan mudah-mudahan bisa ini ya, bisa hafal gitu, hafal model-model materinya gitu. Baik, kita berlanjut berikutnya ke Bapak Samsuri, episode 7 surat Al-Fatihah dan Al-Mulk ayat 14 sampai 15. Kemudian surat Al-Kafirun, model nahawan jawab yang kedua ya, yang lentur. Kita simak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
Ya, Pak Samsuri untuk iramanya sudah betul sebenarnya. Ya, kayak gerakan-gerakannya itu sudah menunjukkan model yang kedua nahawan jawab. Hanya ujungnya masih belum stabil, Pak. Jadi terutama untuk nada turun. Kalau nada yang lainnya nada turun sama nada datar ya, tapi yang kelihatan banget nada turunnya. Ya, jadi nada turunnya masih terdengar setengah gitu. Kemudian nada datarnya juga sama, masih belum tepat gitu ya. Tapi kalau secara keseluruhan itu iramanya sudah benar. Basmalahnya upayakan turun aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi diturunkan saja, tapi tadi Bapak masih datar. Ya, terima kasih Pak Samsuri. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Tadi bukan surat Al-Kafirun nih, salah tulis mungkin surat Al-Ma'un yang benar. Kalau Ara'aita ladzi itu surat Al-Ma'un. Ya, mungkin enggak ngeh ya nulisnya Al-Kafirun. Baik, kita berlanjut ke Bapak Ahmad Amiruddin dari Pangkep, Sulawesi Selatan. Episode 5 surat Al-Fatihah Al-Mulk ayat 9 sampai 10, kemudian pengembangan surat Al-Baqarah ayat 62 sampai 63. Baik, kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال
كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Ya, terima kasih Pak Ahmad Amiruddin. Iramanya sudah betul, ya. Suaranya khas, ya. Saya sering sampaikan ini. Suaranya agak serak-serak tapi khas, ya. Kemudian paling dibacaan Pak ya untuk surat Al-Baqarah tadi panjang pendek, wan nasoro itu roknya harusnya panjang tapi dibaca pendek ya. Kemudian di surat apa tadi, Al-Mulk ya. Oh ya, Al-Mulk kalau rok sukun diawali kasroh, masir itu tipis, jangan masir ya, masir tipis ya. Itu saja. Terima kasih Pak Ahmad Amiruddin. Silakan bisa dilanjutkan episode berikutnya ya di pekan depan. Baik, kita ke Bapak Lalu Wirabakti Lotim, suratnya Al-Fatihah dan Al-Mulk ayat 1 sampai 9. Kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il bashara hal tara min futur. ثم رجع البشر قرتين ينقلب إليك البشر خاشعا وهو حشير. ولقد زينا السماء الدنيا بمشابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Ya, terima kasih Pak Lalu Wirabakti. Yang pertama, iramanya masih belum kelihatan jelas antara ini teh bayati atau nahawan gitu ya, yang di surat Al-Fatihah. Jadi mirip bayati tapi mirip nahawan gitu ya. Jadi belum fokus untuk iramanya. Kemudian untuk Al-Mulk itu sudah mulai masuk ke nahawan asli sebenarnya, cuman gerakannya terlalu cepat. Yang kedua
gerakan terlalu cepat tadi, kemudian mungkin kurang memperhatikan di flash disknya, sehingga kelihatan mengalir tapi jadi seperti mu'alim. Mu'alim itu kalau orang-orang sering nyebut kembali ke irama sendiri gitu. Sebenarnya bukan irama sendiri, tetapi mu'alim. Kalau orang Arab nyebutnya mu'alim. Mu'alim itu orang-orang yang pertama kali belajar itu biasanya pakai iramanya mu'alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, tapi tadi sudah mulai berirama, enggak kelihatan mu'alim banget karena memang sudah terpengaruh dengan nahawannya. Artinya kalau Bapak bisa lebih sering lagi dengerin, insya Allah warna irama nahawannya akan semakin muncul. Tadi masih kecampur sama mu'alim ya, gitu. Kemudian untuk bacaan yang pertama makhraj antara shin, sin, kemudian tha itu masih ketukar-tukar, terutama sinnya masih dibaca shin gitu ya. Kemudian ikhfa idgham yang gitunya masih belum dipakai ya, jadi semuanya masih terdengar nunnya jelas semua. Padahal kalau nun sukun atau tanwin itu ada hukum, bisa ikhfa, bisa idgham, bisa idhar ya, bisa iklab ya, gitu tergantung ketemunya huruf apa ya. Kemudian termasuk di mat iwad, mat iwadnya tadi belum dibaca mat ya, masih tanwin, tanwinnya n-nya masih ke bawah ya, tanwinnya masih ke bawah, nunnya masih ke bawah. Padahal ketika ada fathah tanwin atau fathatain atau tanwin fathah kita sering nyebutnya ya, kemudian kita berhenti, maka di situ berlaku mat iwad. Jadi n-nya dihilangkan, diganti dengan panjang 2 harokat ya. Kuncinya di tanwin fathah, bukan masalah harus ada alif di ujungnya, nggak harus. Misalnya kita ketemu ma'an, nggak ada alifnya di belakangnya, tetap dibaca panjang 2 harokat dengan membuang nunnya gitu ya. Mat iwad sendiri, mat itu panjang ya, iwad itu kalau nggak salah apa ya artinya ya, mengganti gitu ya, mat iwad ya. Intinya adalah ada yang dirubah, yang tadinya n dirubah menjadi fathah biasa tapi panjangnya 2 harokat ya. Jadi misalnya kita baca ma'un, itu dibacanya disukunkan ma karena un, tanwin dhamma. Kalau in ma sama, tapi kalau tanwin fathah maka berlaku mat iwad gitu. Jadi jangan melihat kan ini nggak ada alifnya di ujung. Bukan persoalan alif, mau ada alif mau enggak, kalau tanwin fathah kita berhenti itu kena hukum mat iwad gitu. Ya, kemudian panjang pendeknya tadi terlalu panjang ya, bahkan yang pendek dibaca panjang. Kemudian jangan terlalu buru-buru Pak bacanya ya. Jadi pelajari aja apa yang ada di flash disk, nanti dicantumin episode berapa, diikutin aja itu, insya Allah nanti warna iramanya akan semakin kelihatan ya. Saya yakinlah pasti bisa kalau mau berusaha, karena dilihat dari suaranya itu juga lembut ya, sudah bagus ya gitu. Para pemirsa dan sahabat PLKM, ternyata Pak Walalu Wirabakti tadi adalah peserta terakhir untuk malam hari ini ya. Nah, insya Allah kita ketemu lagi hari Senin untuk bayati, hari Jumat nahawan ya. Kebetulan sekarang adalah tanggal 5 Februari pas hari Jumat, yaitu nahawan. Pesertanya kebetulan tidak terlalu banyak, kalau bayati itu banyak ya, sudah banyak. Untuk nahawan memang saat ini pesertanya belum terlalu banyak, mungkin masih pada fokus di bayatinya. Enggak apa-apa ya, tapi ada pembelajaran, alhamdulillah. Yang kedua, bukan masalah pesertanya enggak banyak, tapi banyak yang sudah selesai ya. Nah, seperti misalnya kayak yang dari Malaysia itu Pak Fikri itu sudah selesai. Nah, sekarang sudah lama enggak muncul ya, enggak apa-apa, yang penting sudah mempelajari keseluruhan
episode yang ada di flash disk. Bagi para pemirsa yang ingin ikut acara ini, bisa hubungi admin untuk mendapatkan flash disknya, kemudian minta digabungkan ke grup WhatsApp dan silahkan disetorkan melalui rekaman ya, untuk Bayati di hari Senin, Bayati Kurdi, untuk Nahawan di hari Jumat ya. Ya lebih enak lagi beli yang combo, satu flash disk itu isinya 2, ada Bayati ada Nahawan, jadi bisa ikut dua-duanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan ya. Sampai jumpa hari Senin untuk irama Bayati ya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, terutama melindungi kita dari wabah yang sedang melanda dunia. Mudah-mudahan wabah ini cepat selesai sehingga kita bisa lebih maksimal lagi untuk melakukan ibadah. Baik, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.